Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya, hari ini saya akan melanjutkan ulasan saya mengenai Gome Fanmi Note yang saya beli seharga 1,3 jutaan ini kan. Jadi hari ini saya akan memberikan ulasan pribadi saya mengenai Gome Fanmi Note ini kan. Baik, kita mulai dari yang saya tidak suka dulu kan ya. Jadi sebenarnya handphone ini cocok ya dipakai untuk agan-agan yang ingin sebuah HP dengan performa yang tinggi tetapi dengan harga yang minim ya. Ya kalau dihubungkan dengan hype sekarang ya, ini mungkin bisa dibilang Samsung Galaxy M20 versi hemat kan ya. Mungkin agak jauh ya, tapi ya lumayan lah, sedikit-sedikit mendekati M20 kan ya. Oke, saya mulai yang pertama. Yang saya tidak suka dari handphone ini adalah kelengkapan sensornya kan. Jadi 1,3 juta kemudian mendapatkan handphone dengan spesifikasi yang menurut saya cukup wah ya. MediaTek P23, kemudian RAM 4GB, ROM-nya 64GB, baterainya 3500 mAh. Itu pasti ada catatan khusus kan, kenapa bisa murah. Dan ternyata betul ya. Jadi sensornya ini banyak yang disunatkan. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama tidak ada sensor orientasi, kemudian gyroscope juga tidak ada. Magnet juga tidak ada, sensor suhu dan sensor tekanan ya. Kalau ini sih tidak ada, tidak masalah ya. Cuma dua ini ya, sensor orientasi dan gyroscope ini cukup disayangkan absen ya di handphone ini kan. Oke, kemudian yang berikutnya lagi untuk ukuran baterai 3500 mAh kan. Handphone ini tidak atau belum support ya fast charging. Jadi durasi pengecasannya lumayan lama ya, 2,5 sampai 3 jam kan. Ini menurut saya satu kelemahan ya, karena pengecasannya durasinya cukup lama kan. Tapi dari dua kelemahan tersebut ini sebenarnya ya tergantung selera sih untuk agan-agan ya, apakah terganggu ya dengan dua minus tadi ya. Nah, berikutnya lagi yang saya soroti kelemahannya adalah sistem operasinya kan. Jadi Gome ini sebenarnya adalah perusahaan yang cukup apa ya, bisa dibilang ya lumayan ya, pusatnya di Hong Kong. Ini punya OS sendiri yaitu OS-nya namanya Gome kan. Nah ini ya, jadi Gome ini adalah brand yang mempunyai bukan sistem operasi ya, tapi user interface buatan mereka sendiri. Tapi yang saya rasakan terkait dengan UI-nya ini kalau dibandingkan dengan China Mobile kemarin ya, sekalipun China Mobile yang sempat kita review kemarin itu banyak kelemahan, nah ini banyak kekurangannya juga kan. Nah kalau kita lihat ya, ini untuk gesture-gesturnya ini masih kurang ya. Kemudian untuk peletakan tombol ini tidak bisa ditukarkan. Kalau yang di China Mobile kemarin kan bisa ditukarkan ya. Itu. Oke, kita bahas sekarang mengenai kelebihannya kan. Jadi menurut saya ada tiga kekurangan dari Gome Fanmi Note ini kan. Nah, kita bahas yang pertama kelebihannya kan. Jadi Gome Fanmi Note ini sebenarnya punya nama lain Gome Note C7 Plus ya kalau tidak salah ya. Karena ketika saya aktifkan fitur watermark di kameranya itu muncul tulisan seperti itu. Nanti bisa dilihat pada saat pengetesan kamera kan. Nah ini bisa dilihat agan-agan. Ini Huawei, bukan Huawei Gome Fanmi Note ini punya SoC MediaTek P23, mempunyai kecepatan prosesor yang cukup lumayan ya, 2,34 GHz. Kemudian sudah Mali G71 ya. Bisa dibilang kelasnya ini sudah medium ya, kan sudah tengah-tengah ya. Jadi tidak basic ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada tulisan ya Gome C7 Note atau C7 Note Plus ya. Ini punya bentang layar 6 inch 5,99 ya. Kemudian mempunyai kerapatan 268 dpi. Nah, available RAM-nya itu 3,8 GB ya. Nah, yang tersisa ini 2 GB-an kan. Ada beberapa aplikasi ya tadi ya yang saya install. Ini tersisa sekitar separuhnya ya. Kemudian punya memori internal atau ROM sebesar 64 GB
Ini yang bisa terbaca 51 dan yang tersisa 94%-nya atau 48 MB-nya kan. Nah, ini kemarin sudah saya tes skor Antutu kan. Jadi skor Antutunya ini tembus 94 ribuan. Jadi nyaris 100 ribu ya skornya. Ini cukup impresif ya di harga 1,3 jutaan. Kemudian untuk pengetesan multitouch ini mendukung sampai 10 sentuhan. Nah, ini kalau untuk main game mantap ini kan ya, karena sudah di tingkatan multitouch yang paling tinggi ya, 10 sentuhan. Nah, kemudian saya juga sudah tes untuk daya tahan baterainya di PCmark baterai ya. Ini tembus 11 jam. Nah, ini lumayan kan untuk ketahanan baterainya ya. Oke, kemudian berikutnya ini untuk sensor fingerprint kan saya sudah setup. Nah, ini lumayan cepat ya. Kelihatan nggak ini kan? Nah, ini ya. Kalau posisi nyala juga malah lebih cepat lagi kan. Kita coba lagi sekali. Oke, ya sekalipun kadang salah membaca ya. Ini 1-2 kali masih salah membaca ya. Oke, nah handphone ini kan untuk harga 1,3 juta ini juga sayangnya belum support NFC dan itu saya pikir wajar ya. Oke, kemudian ya ini speakernya ada di sebelah kanan kan. Ini kalau agan-agan mau lihat kualitas suaranya, ini saya set ke maksimum ya kan. Kedengaran nggak? Ya, ketika di set ke maksimum ini suaranya tidak pecah, ya lumayan ya. Untuk sekali lagi untuk harga 1,3 jutaan, build quality-nya lumayan bagus ya untuk speakernya, tidak pecah kan. Ya. Kemudian untuk kedalaman warnanya juga lumayan, 260-an itu ya. Oke. Selanjutnya saya coba tes OTG kan ya. Ini nanti daripada saya lupa lagi. Ini saya sudah punya flashdisk OTG Micro. Kita coba apakah support. Ini ada sudah muncul. Oke, kita coba. Nah, ini ya sudah mendukung kan. Nah, ini ya. Oke, kita keluarkan. Ya, jadi untuk OTG dia support kan. Oke, selanjutnya kita bahas ke sektor kamera kan. Ya, ini saya tunjukkan ada beberapa fiturnya ya. Jadi di sini ini ada more ya, ada opsi manual. Cuma untuk manualnya dia hanya untuk ISO, kemudian white balance dan black and white ya. Untuk ISO-nya dia sampai 1600 kan. Ini ya, kelihatan nggak ini? Nah, ini ya. Kemudian ada mode portrait ya atau bokeh. Cuma untuk hasilnya nanti silakan dilihat ya. Nah, ini ada mode foto, kemudian video, ada time lapse. Cuma yang time lapse ini kemarin belum saya tes. Saya tidak yakin bagus ya hasilnya ya untuk harga segini kan. Kemudian untuk kamera depan, ya satu lagi kan. Ini yang agak mengagetkan saya. Ini ya, ini saya coba untuk fitur video ya. Ini kita masuk ke pengaturan. Mana video setting? Nah, ini. Kelihatan nggak kan? Sebelah sini, apa ini? Ya, ini ada tulisan ACE. Nah, yang mengejutkan lagi juga di bagian kamera depan seperti ini. Ini ada beberapa fitur bawaan ya, sama, hampir sama dengan kamera belakangnya tadi. Oke, kita coba untuk yang di mode video kan. Nah, ini yang agak mengejutkan juga. Ini ya, saya coba di mana tadi? Nah, ini. Kelihatan nggak? Ada tulisan ACE lagi kan. Nah, seperti apa hasil kamera dan videonya? Silakan disimak video berikut kan.
Ya kan, ini adalah video menggunakan Gome Venminot atau C7 Note dengan resolusi 1080. Di pengaturan ada opsi ACE. Kita coba apakah fitur ACE-nya bekerja. Kita lihat langit. Ini saya sedang berada di Balai Tani Jombang, pukul 10 pagi. Kita coba sambil jalan ya kan. Ya, silakan dinilai ACE-nya seperti apa. Kita coba lihat detail ya. Ini langit sedikit mendung kan. Kan ini saya coba di format 720, apakah ACE-nya bisa maksimal. Kita coba sambil jalankan. Ya kan, ini adalah video menggunakan kamera depan Gome Venminot dengan format 1080. Ada opsi ACE-nya juga di kamera depannya ini. Apakah bekerja? Kita tes ya. Cuma ini sedikit agak ngezoom ya kalau menggunakan perekaman kamera depan kan. Di belakang saya ada kolam ikan. Oke, kita coba sambil jalan ya kan. Ini kita coba di tempat yang agak gelap, redup. Ya, di belakang saya ada spot untuk selfie. Ya, itu tadi ya kan hasilnya ya. Untuk kamera depannya saya cukup appreciate ya, lumayan ya untuk kualitas kamera depan 5 megapikselnya ya. Kemudian nah ini yang untuk fitur videonya tadi kan. Jadi kalau agan-agan perhatikan tadi untuk fitur ACE ya, baik di kamera depan maupun belakang ini apa ya, menurut saya itu bisa dikatakan hanya gimmick ya. Karena ketika saya berjalan itu juga sudah saya aktifkan, ternyata hasilnya ya sama saja seperti tidak ada ACE ya, atau electronic image stabilization ya, itu ya. Oke, itu kan. Kemudian ya kita coba untuk bermain game ya kan. Sekarang kita coba untuk game PUBG kan. Ini jadi kalau agan-agan langsung ya memainkan PUBG, nanti di defaultnya akan direkomkan di grafik medium kan. Jadi lumayan ya, tidak perlu setting-setting lagi. Saya tidak utak-atik ke high ya atau rata kanan, karena sistem gamenya pasti juga bisa membaca kira-kira handphone yang digunakan ini mentoknya di mana. Kalau dipaksakan pasti nanti framenya drop ya kan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini dia kan, kelihatan ya. Jadi sistem langsung merekomendasikan ya grafiknya di seimbang atau sedang atau medium kan.
Oke, langsung saja kita coba mulai. Saya percepat lagi kan ya. Ya, grafiknya cukup lumayan kan. Nah, ini awannya juga cukup kelihatan biru ya, bagus. Oke, kita coba masuk ke rumah. Kita kejar kan ya. Lagi kemana dia? Oh, kita cari senjata dulu kan. Mana ya senjata ini ya? Oh, kosong, tidak ada senjata. Oh, ada musuh ya ini. Pukul saja nih. Ada. Aduh, saya dikepung kan. Lari. Aduh, saya kena tembak. Ada sepeda motor, kita ambil kan. Au. Cuy. Oke, ada bunga. Coba kita turun kan. Ini turunnya kemana ya? Oh, sudah. Oke, kita coba cari senjata. Cukup semut ya kan? Tidak ada lag. Ada apa ini? Oke, kita dapat senjata. Oke, ada helm. Oh, tidak bisa keluar lewat itu ya. Oh, ada musuh ya. Mana tadi ya musuhnya ya? Itu dia. Oke, sudah mati satu kan. Mana ini musuhnya? Mana musuhnya ini ya? Di sana ternyata ya. Oke, sudah tewas kan? Oke, cukup kan ya? Oke, cukup smooth kan untuk apa namanya permainan PUBG ya kan? Kemudian untuk multitaskingnya juga lumayan ya tadi ya.
Nah ini seperti ini. Nah ini kalau agan-agan ingin tahu untuk default UI-nya ini biasa dan lebih condong ke stok Android murni kan. Jadi tidak terlalu banyak fitur yang bisa dipakai di sini. Dan ini kan untuk tombol yang di sebelah sini ini saya belum menemukan fungsinya untuk apa ya. Saya coba cari di setting, ini tidak terlalu kelihatan ya untuk pengaturannya. Oke kan, mungkin cukup itu ya untuk video ulasan saya mengenai Gome Fanmi Note atau C7 Note Plus ini. Ya konklusinya kalau menurut saya handphone ini cukup recommended ya di harga 1,3 jutaan kan ya, sekalipun dengan beberapa konsekuensi yang saya sebutkan di awal tadi kan ya. Kalau agan-agan sendiri bagaimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar kan ya. Dan seperti biasa sebelum saya tutup video hari ini, jangan lupa kan kalau subscribe itu gratis. Terima kasih kan. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye kan. Assalamualaikum. Ya kan, kelupaan lagi ya, ada dua yang belum saya tes. Jadi handphone ini selain fitur fingerprint ya untuk keamanan, ini juga pendukung Face ID. Hanya saja untuk Face ID-nya ini harus di tempat yang benar-benar terang kan. Jadi kalau agak temaram atau gelap ini tidak terlalu bagus. Oke, langsung kita coba saja untuk Face ID-nya. Ini saya tunjukkan muka saya. Nah ini ya, terbuka. Ini kalau posisi off, layarnya off. Nah ini agak lambat dalam membaca kan. Tapi kalau layarnya nyala seperti ini, nah ini langsung bisa terbuka. Coba lagi kan ya. Ini kalau posisinya layar mati, ini kalau posisi layar hidup, nah ini langsung bisa terbuka. Cukup cepat tapi ya gitu kan, syaratnya harus layarnya menyala dulu ya. Kemudian untuk jaringan 4G-nya juga lumayan bagus. Dia langsung cepat ya. Dan cukup stabil juga dalam menangkap sinyal 4G. Ya, untuk yang ingin tahu apakah handphone ini mendukung jaringan VoLTE Smartfren, silahkan simak di video saya sebelumnya kan ya. Terima kasih kan, bye bye.